jalan-jalan ke Kota Mataram. Ke Kota Mataram untuk liburan. Kami hanturkan segenap salam, izinkan kami untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Delegasi Universitas Samratulangi dengan saya sendiri Indah Lestari Ibrahim selaku pembicara pertama bersama dengan dua rekan saya Junaidi Kolowai selaku pembicara kedua dan Firmansyah Satyawijaja selaku pembicara ketiga. Baiklah, sebelum memulai perdebatan kita kali ini dengan mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal, untuk pertama kalinya kami selaku tim kontra menegaskan bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Solus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya mosi ini lahir dilatar belakangi oleh kesepakatan daripada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan juga KPU terkait dilaksanakannya Pilkada di bulan Desember nanti. Hal tersebut berangkat daripada beberapa proses di mana pada tanggal 30 September tahun 2019 telah dimulai tahapan Pilkada tahun 2020, namun pada tanggal 2 Maret tahun 2020 pada saat COVID-19 pertama kali hadir di Indonesia, tahapan Pilkada teruslah berlangsung sampai dengan 5 tahapan. Yang kemudian pada tanggal 21 Maret tahun 2020 KPU menyerah dan mengumumkan penundaan tahapan Pilkada yang pada akhirnya disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Pun perlulah kita pahami bersama frasa dari mosi perdebatan kita kali ini, yakni pelaksanaan Pilkada dan new normal, di mana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 pelaksanaan Pilkada merupakan suatu pemilihan yang dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta dapat menjaga stabilitas politik dalam negeri. Sedangkan new normal sendiri memiliki arti yaitu suatu penerapan baru di mana tetaplah menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Maka dapat kita simpulkan bahwa frasa dari mosi perdebatan kita kali ini yakni suatu pelaksanaan Pilkada yang dapat berlangsung secara demokratis dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Adapun mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini dilandasi oleh dua argumentasi utama. Yang pertama, pelaksanaan Pilkada di era new normal mempunyai konsekuensi yang tinggi, membahayakan keselamatan rakyat. Dan yang kedua, pelaksanaan Pilkada di era new normal dapat berpotensi untuk membahayakan jalannya demokrasi di Indonesia. Sedangkan seperti yang kita ketahui dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya negara menjamin dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara. Hal inilah yang kami maksudkan dapat membahayakan keselamatan rakyat dan jalannya demokrasi di Indonesia. Dikarenakan sekalipun pelaksanaan Pilkada tetaplah menerapkan protokol kesehatan, hal tersebut tidaklah bisa menjamin akan tidak adanya penyebaran COVID-19. Maka atas dasar itulah mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini. Adapun solusi dan rekomendasi, solusi kami dengan menunda pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tahun 2021 dengan rekomendasi yang pertama, menghadirkan perda di tiap-tiap daerah sebagai bentuk keseriusan Pemda dalam penanganan COVID-19. Dan yang kedua, merevisi PKPU nomor 5 dan nomor 6 tahun 2020 yang setidak-tidaknya mengandung materi muatan sebagai berikut. Yang pertama, menambah waktu pelaksana menjadi 3 hari. Yang kedua, mengatur mekanisme kampanye daring dan non-daring. Serta yang terakhir terkait dengan manajemen risiko, di mana negara memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat ketika terpapar COVID-19 pada saat penyaluran hak pilihnya. Sekian, selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara 2 dan 3 kami secara yuridis normatif dan sosiologis empiris. Le salute the people as la supreme law. Hukum tertinggi adalah perlindungan terhadap masyarakat. Terima kasih. Melanjutkan argumentasi, Dewan Juri, akibat lahirnya Perpu nomor 2 tahun 2020, maka Pilkada serentak
yang sebelumnya ditunda resmi untuk dilaksanakan pada tahun 2020. Perpu tersebut kemudian telah menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang selanjutnya akan kami sebut dengan Undang-Undang Pilkada, yang mana dalam pengaturan pasal 201 huruf A ayat 2 menyatakan bahwasannya pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember. Kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut di dalam aturan yang lebih teknis, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, yang mana dalam pasal 8B menyatakan bahwasannya pilkada serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Maka berdasarkan ketentuan hukum tersebutlah kami pun menyimpulkan sangatlah tidak tepat untuk kita terlalu terburu-buru melaksanakan pilkada di situasi pandemi seperti ini. Perlu kami tegaskan, dengan kami menolak mosi perdebatan kita kali ini bukan berarti kami akan meniadakan demokrasi. Akan tetapi kita perlu melihat situasi dan kondisi darurat pandemi COVID-19 yang ada hari ini. Penolakan kami pertama-tama akan kami tinjau dari segi Perpu tersebut dikeluarkan. Yang pertama, pasal 22 ayat 1 konstitusi kita dengan tegas menyatakan bahwasannya dalam hal ihwal kepentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Maka frasa hal ihwal kepentingan memaksa tersebutlah yang sejatinya harus kita kaji dalam konteks mosi perdebatan kita kali ini. Argumentasi kami berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU/7 tahun 2009, yang mana dalam putusan MK tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat terhadap parameter untuk dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang pada intinya menekankan kepada situasi keadaan mendesak, sehingga berdasarkan putusan MK tersebut kami melihat unsur hal ihwal kepentingan memaksa sebagaimana yang ada di dalam Perpu Pilkada tersebut sejatinya tidak terpenuhi. Dewan Juri yang amat kami hormati, pertanyaan kami sederhana. Permasalahan konstitusional yang bersifat fundamental apakah yang akan terjadi ketika dalam hal ini kita akan menunda pilkada hingga tahun 2021? Pun sejak dahulu di dalam tata pemerintahan Indonesia kita telah mengenal yang namanya PLT, PJS dan juga PJ itu sendiri, dan hal tersebut adalah sah dan konstitusional sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 dan Undang-Undang Pilkada itu sendiri. Dan hingga hari ini tidak ada permasalahan yang bersifat fundamental yang terjadi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya PLT, PJS maupun PJ itu sendiri. Mengapa demikian? Karena baik PLT, PJS dan PJ itu sendiri sejatinya memiliki kewenangan penuh layaknya pejabat definitif itu sendiri. Dewan Juri yang amat kami hormati, yang hal ini mengindikasikan apa? Artinya tidak ada urgensi yang begitu mendesak untuk kita segera terburu-buru melaksanakan pilkada di situasi pandemi seperti ini. Perlu kita pahami, permasalahan mendasar di dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Bayangkan, pada pemilihan yang tidak ada pandemi sekalipun, permasalahan tersebut merupakan permasalahan utama, apalagi akan kita laksanakan di situasi pandemi seperti ini. Justru akan semakin menurun lagi daripada tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat dipastikan, ketika pilkada akan dilaksanakan di situasi pandemi, maka akan lebih menurunkan lagi daripada kualitas demokrasi itu sendiri. Kemudian ketika pilkada ini akan dilaksanakan di tengah pandemi, maka akan berimplikasi terhadap kesehatan dan juga keselamatan rakyat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dengan dilaksanakannya pilkada, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan mobilitas massa itu sendiri. Sehingga dapat dipastikan ketika pilkada akan dilaksanakan di situasi pandemi, maka kasus positif COVID-19 akan tetap terus meningkat. Kemudian secara yuridis penyelenggara pun sejatinya tidak memberikan jaminan, di mana di dalam undang-undang pilkada maupun PKPU tersebut sejatinya tidak mengatur berkaitan dengan manajemen risiko. Artinya penyelenggara pun tidak menjamin terhadap masyarakat pemilih itu sendiri ketika kemudian terpapar pandemi COVID-19 dalam hal menyalurkan hak pilihnya. Maka atas dasar hal tersebutlah kami pun menawarkan untuk kemudian menunda pilkada hingga kemudian pada tahun 2021, dan hal tersebut sejatinya telah diamanatkan di dalam undang-undang pilkada itu sendiri, tepatnya pada pengaturan pasal 201 huruf A ayat 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya apabila kemudian pemungutan suara itu tidak dapat dilaksanakan, maka akan ditunda dan dijadwalkan segera sampai kemudian pandemi COVID-19 itu berakhir. Artinya undang-undang pilkada pun telah membuka ruang terhadap penundaan itu sendiri. Dewan Juri yang amat kami hormati, maka atas dasar hal tersebutlah kami tetap menolak mosi perdebatan kita kali ini.
Dinormatif difaktisen, kekuatan daripada normatif terdapat pada fakta. Dewan Juri, apa yang disampaikan oleh rekanku pembicara pertama dan pembicara kedua kami sejatinya merepresentasikan bahwa pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini dapat berpotensi yang sangat tinggi untuk membahayakan keselamatan rakyat dan juga jalannya kehidupan demokrasi di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, alasan kenapa mosi ini diperdebatkan sejatinya dikarenakan Indonesia yang akan melaksanakan pilkada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kian hari semakin memburuk. Sehingga menurut kami, menunda pelaksanaan pilkada pada tahun 2021 merupakan solusi yang bijak untuk menghindari daripada kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi apabila kita tetap ingin melaksanakan pilkada di era new normal saat ini. Fakta yang kami dapatkan dari peta sebaran COVID-19 Indonesia per tanggal 8 Oktober tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 saat ini telah mencapai angka lebih dari 300.000 kasus dengan total kematian yang melebihi dari angka 11.000 kematian. Dengan jumlah kasus yang masih begitu tinggi menandakan bahwa nampaknya Indonesia masih ingin tetap bertengger pada peringkat pertama dengan tingkat kematian yang tertinggi di Asia Tenggara. Dan juga masih ingin tetap konsisten pada peringkat 10 besar di Asia dengan jumlah kasus positif yang tertinggi. Tidak hanya berhenti di situ saja, bahkan untuk mencapai angka 300.000 kasus, Indonesia hanya membutuhkan waktu selama 11 hari saja, terhitung mulai dari tanggal 23 September sampai 4 Oktober. Hal ini mengindikasikan bahwa laju percepatan penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin cepat. Pun ini disebabkan karena yang pertama bahwa penerapan protokol kesehatan di tiap-tiap daerah masih belum maksimal. Kemudian yang kedua, persoalan testing, tracking, dan juga treatment dari pemerintah yang masih belum memenuhi standar daripada yang telah ditetapkan oleh World Health Organization. Maka daripada itu, melalui data-data tersebut, menurut kami telah lebih dari cukup untuk menampar keras wajah kita agar sadar bahwa Indonesia belumlah di dalam kondisi terbaiknya untuk melaksanakan pilkada di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kekhawatiran-kekhawatiran yang kami rasakan pun ternyata sejalan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, ditunjukkan melalui survei dari New Indonesian Research and Consulting yang menyatakan bahwa ada sekitar 80,5% mayoritas publik yang menolak pilkada pada tahun 2020 ini, yang artinya bahwa mereka pun sadar konsekuensi terburuk dari pelaksanaan pilkada di tengah-tengah pandemi yang kian memburuk adalah nyawa mereka sebagai taruhannya. Apalagi seperti kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa aktivitas di dalam proses pilkada itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi kami menegaskan standing position kami untuk tetap menolak mosi perdebatan kita kali ini. Dilansir dari International Institute Democracy and Electoral Assistance menyatakan bahwa terdapat 3 negara yang sukses melaksanakan pilkada di tengah-tengah pandemi saat ini. Yang pertama adalah Mongolia, yang kedua adalah Sri Lanka, dan yang ketiga adalah Korea Selatan. Kemudian kunci utama kesuksesan mereka sejatinya adalah masalah pengendalian COVID-19 itu sendiri. Sehingga sudah tepat bagi Indonesia untuk menunda pelaksanaan pilkada pada tahun 2021 agar dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada Indonesia saat ini. Kami memahami bahwa memang hak memilih dan hak dipilih adalah merupakan fundamental rights atau hak mendasar yang dijamin di dalam Konstitusi 1945. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa di dalam hal kegentingan memaksa, prioritas utama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah keselamatan rakyat yang juga dijamin di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Maka daripada itu, di dalam rangka efektivitas dan serta efisiensi daripada pelaksanaan pilkada dan juga penerapan protokol kesehatan, maka kami memiliki rekomendasi. Yang pertama adalah membentuk perda di setiap daerah sebagai bentuk komitmen dan keseriusan daripada pemerintah daerah untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kedua, merevisi PKPU nomor 5 tahun 2020 dan PKPU nomor 6 tahun 2020 yang setidak-tidaknya mengandung materi muatan. Yang pertama, menambah waktu pemilihan menjadi 3 hari. Yang kedua, mengatur mekanisme kampanye daring dan non-daring. Dan yang ketiga, berkaitan dengan manajemen resiko, yang mana negara atau penyelenggara memberikan jaminan kesehatan dan serta keselamatan kepada masyarakat pemilih apabila ia terpapar pandemi COVID-19 ketika ia sedang menyalurkan hak pilihnya.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan juga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan pilkada yang aman dan nyaman dari pandemi COVID-19, dan juga agar penerapan protokol kesehatan bisa benar-benar efektif terhadap masyarakat. Cum et san testimoniare rum quid opus est verbis. Ketika bukti dari fakta-fakta ada, maka apa gunanya kata-kata? Terima kasih dan salam konstitusi.